Selamat sore teman-teman. Selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian. Manis kau dengar. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Semua katakan, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Kita ulangi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Semua katakan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Oh ya Allahku, aku hendak bermazmur
kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami pengurapan yang besar daripada-Mu ya Bapa pada sore hari ini. Sebentar kami kembali beribadah kepada-Mu ya Bapa. Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Urapi kami semua pelayan-pelayan-Mu dan juga pemuda remaja Youth KPD Metro ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semangat memuji nama Tuhan teman-teman. Haleluya. Walaupun saya tidak melihat teman-teman, tapi Tuhan melihat kesungguhan teman-teman untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak-anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi dan selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tuhan, satu suara menyatakan, semangat tanganmu, katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi dan selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi dan selamanya. Kemuliaan bagi dan kemuliaan bagi Pastor, kemuliaan bagi dan selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semangat puji nama Tuhan. Amin. Mari semangat, kita akan pujian tinggi nama-Mu. Dasar dari yang kuharapkan,
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari saudaraku kita membaca Alkitab kita bersama yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-78. Kitab Mazmur pasal yang ke-78 kita akan membaca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mazmur pasal 78 ayat yang ke-6 dan 7, demikianlah firman Tuhan. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Haleluya. Nah, anak-anak muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan, generasi yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ya, saya ulangi sekali lagi, generasi yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur pasal yang ke-78 ini merupakan sebuah mazmur sejarah yang ditulis oleh Bani Asaf, saudara. Ya, kalau anak-anak muda dan remaja memperhatikan di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, di sana menjelaskan bahwa dari orang-orang Lewi, Daud mengangkat Asaf sebagai kepala puji-pujian di dalam kebaktian. Asaf juga, saudaraku, menuliskan berbagai macam mazmur di dalam kitab-kitab mazmur yang kita baca. Ada beberapa penafsir Alkitab berkata bahwa ada 12 mazmur yang ditulis oleh Bani Asaf. Saudaraku, kalau kita memperhatikan keseluruhan daripada mazmur pasal yang ke-78 ini, di mana Asaf dia melihat peristiwa demi peristiwa sejarah kehidupan manusia, dan dia ingin memberitahukan kepada kita sebagai anak-anak muda dan remaja supaya kita terus belajar dari sejarah kehidupan bangsa Israel. Kenapa, saudaraku? Bahwa kehidupan itu terus berjalan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah, apa yang terjadi sekarang itu sudah pernah terjadi. Jadi kalau kita melihat bahwa kehidupan di dunia ini itu merupakan sebuah siklus perputaran, saudara. Ya, dari zaman ke zaman itu terus terulang kembali. Artinya, saudaraku, bahwa apa yang dahulu sudah terjadi dan dialami oleh umat-umat Tuhan itu masih tetap relevan pada zaman sekarang ini. Bagaimana kita sebagai anak-anak muda meresponi pengalaman-pengalaman hidup yang telah dialami oleh para tokoh-tokoh iman, para bapak-bapak gereja kita, saudaraku, merupakan sebuah contoh dan teladan yang baik yang dapat kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat bahwa di dalam kitab Mazmur ini dikatakan bahwa mereka, Asaf, mengajak seluruh bangsa Israel dan juga seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk terus menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan saya percaya kepercayaan itu bukan hanya kita miliki saja sebagai anak-anak Tuhan, tapi bagaimana iman dan kepercayaan kita kepada Kristus itu harus kita terus sampaikan kepada generasi demi generasi yang akan datang. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-2, ayat yang ke-7 saya kembali
Membaca supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi saudaraku, perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah dikerjakan oleh Allah bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian, ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bahkan sebelum mereka berangkat dari Mesir, Tuhan sudah melakukan banyak mujizat saudara di tengah-tengah bangsa Israel. Dan tentunya saudaraku, perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah dialami oleh umat-umat Tuhan itu tidak hanya berhenti di situ saja saudara, tetapi ada maksud dan rencana Allah di balik setiap peristiwa-peristiwa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan Tuhan mau saudara, bukan hanya kita saja yang menikmati mujizat, bukan hanya kita saja yang mengalami pertolongan Tuhan, bukan kita saja yang memiliki keyakinan kepada Allah, tetapi bagaimana kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita nikmati saudara. Kalau saya memperhatikan dari keseluruhan Mazmur pasal yang ke-78, di mana Bani Asaf ataupun Asaf sebagai seorang pemimpin puji-pujian di dalam bait Allah, dia ingin mengajak saya dan saudara dari generasi ke generasi supaya kita terus memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Jangan sampai di tengah-tengah zaman kita, di tengah-tengah angkatan di mana kita hidup, di mana iman kepada Kristus itu sudah semakin merosot, saudara. Ya, tetapi dari generasi ke generasi kita harus terus mempertahankan iman dan keyakinan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya rencana Allah atas manusia adalah supaya semua lutut akan bertelut dan semua lidah boleh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saudara? Karena saya memperhatikan kepercayaan kepada Allah itu sangat penting saudara. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka seringkali ini menjadi sebuah masalah yang besar di dalam kehidupan kita. Kita akan sulit menemukan yang namanya kebahagiaan. Kita tidak akan pernah merasakan yang namanya kedamaian, keamanan, ketenteraman yang sejati. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan itu hanya datangnya daripada Tuhan. Ya, dunia tidak pernah bisa memberikan rasa aman. Sehebat apapun dan secanggih apapun teknologi yang diciptakan oleh manusia, saya memperhatikan itu tidak pernah bisa memberikan rasa aman kepada seseorang. Kenapa saudaraku? Karena rasa aman itu hanya kita temukan di dalam Kristus. Itu sebabnya saudaraku, pemazmur berulang kali berkata dan menceritakan pengalaman hidupnya kepada semua orang dan semua generasi. Dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudaraku, Daud adalah seorang yang hebat. Dia pernah mengalahkan raksasa yang besar yang bernama Goliat, saudara. Tetapi saudaraku, kehebatan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh Daud ternyata itu tidak mampu memberikan rasa aman di dalam kehidupannya. Pasukan-pasukan bahkan para panglima-panglima perang yang ada bersama-sama dengan dia itu juga tidak bisa memberikan rasa aman di dalam kehidupannya. Makanya dia bersaksi dengan begitu sangat tegas bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya adalah bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah itu adalah gunung batu kita, Allah itu adalah kota benteng kita. Hanya Dia yang sanggup membentengi kita sehingga kita bisa terus merasa aman.
Kenapa? Karena manusia sehebat apapun dia, tentunya manusia hanyalah manusia, saudara. Artinya masih manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita tidak bisa mengandalkan apapun yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu hanyalah bersifat sementara. Itu sangat rapuh anak-anak muda dan remaja. Itu sebabnya saudaraku, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, generasi muda yang hidup di akhir zaman ini, mari kita terus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita bangun keyakinan kita yang kokoh dengan Allah, sehingga di dalam menjalani kehidupan, di dalam mengambil setiap tindakan apapun, kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa saudaraku? Karena hanya Tuhanlah satu-satunya penolong di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kepercayaan kita kepada Allah itulah yang akan memberkati hidup saya dan saudara. Kalau saudara memperhatikan di dalam kehidupan bangsa Israel, saudara, di mana mereka selalu mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ketika mereka menghadapi peperangan, di mana Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan ketika mereka menginginkan sesuatu daripada Allah dan mereka menginginkan makanan, saudara, justru Tuhan memelihara mereka dengan begitu luar biasa. Allah menurunkan mana setiap hari kepada umat Israel. Bukan hanya itu saja, saudaraku, ketika bangsa Israel mereka sudah mulai bosan dengan makan mana setiap hari dan mereka bersungut-sungut dan meminta daging, saudara, Tuhan juga memberikan mereka makan daging, saudara. Ya, artinya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kepercayaan kita kepada Allah itu akan memberikan saya dan saudara sebuah keyakinan akan pemeliharaan Tuhan, di mana kita sebagai anak-anak muda dan remaja, kita disadarkan dan kita diberikan satu kepastian bahwa di dalam menjalani kehidupan kita tidak seorang diri, saudara. Tetapi Allah itu adalah sebagai seorang pemelihara dalam hidup kita. Dia yang menjaga, melindungi, dan memberkati kepada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, saya ingin mengajak seluruh anak-anak muda dan remaja, mari kita terus belajar mengandalkan Tuhan. Mari kita terus belajar mulai dari masa muda remaja kita, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita merasakan sesuatu tidak ada kepastian di dalam kehidupan kita, bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, sehingga apa yang terjadi setiap langkah demi langkah yang kita jalani, kita bisa menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan. Anak-anak muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya memperhatikan di dalam ayat pembacaan kita, ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, yaitu bagaimana kita memberitakan kepada generasi selanjutnya tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, saudara, yang sudah kita nikmati, saudara. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita kaya dengan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Allah sebenarnya di dalam hati Allah, Dia ingin menunjukkan mujizatnya, Dia ingin menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita punya kesaksian yang hidup, yang akan kita bagikan kepada generasi-generasi selanjutnya, kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan.
Kenapa saudara? Karena sebenarnya dunia itu sangat membutuhkan Tuhan, saudara. Ya, jadi mereka sangat membutuhkan namanya sebuah kepastian. Itu sebabnya saudaraku di sini dikatakan kita harus belajar untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang Tuhan yang ajaib kepada setiap generasi-generasi yang ada di muka bumi ini. Dan saya melihat saudaraku ada dua hal bagaimana cara kita menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang pertama saudaraku, kalau saya memperhatikan dan saudara memperhatikan di dalam ayat yang keempat, mari kita lihat di dalam ayat yang keempat, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Haleluya. Jadi saudaraku ada dua hal bagaimana cara kita untuk menceritakan tentang perbuatan yang ajaib kepada setiap generasi adalah yang pertama ayat yang keempat dikatakan dengan puji-pujian kepada Allah. Jadi saudaraku, ketika kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena kalau kita melihat di dalam puji-pujian orang Kristen, itu selalu bicara tentang perbuatan Tuhan, bagaimana kasih Allah yang begitu besar kepada kita, di mana Yesus rela mati dengan apa saudara? Untuk menyelamatkan kita, saudara. Bagaimana Allah memelihara, bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah menyembuhkan kita semua. Itu sebabnya saudaraku, ketika engkau sedang menaikkan puji-pujian kepada Allah, itu sebenarnya kita sedang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Di dalam puji-pujian yang kita naikkan sebenarnya ada nilai-nilai Kristen, saudara, atau kekristenan yang sedang kita sampaikan kepada semua orang. Itu sebabnya anak muda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar saudara, dimanapun kita berada, kita belajar untuk terus menaikkan puji-pujian kita kepada Allah. Karena Alkitab katakan bahwa di balik pujian orang benar ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Mungkin anak-anak muda dan remaja sudah sering kali mendengar bagaimana kuasa pujian itu saudara bisa menghasilkan mujizat yang luar biasa. Ketika Paulus dan Silas berada di penjara, kalau saudara membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka dibelenggu oleh tentara-tentara pada waktu itu dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Alkitab berkata tengah malam mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah. Dan ketika Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Allah, maka Tuhan mengadakan mujizat di mana semua pintu-pintu sel itu terbuka dengan sendirinya oleh karena kuasa Tuhan yang ajaib. Dan pengalaman ini saudaraku sampai hari ini merupakan sebuah pengalaman-pengalaman yang luar biasa, di mana apa yang dialami oleh Paulus dan Silas itu juga bisa menjadi sebuah kesaksian yang hidup sampai pada masa sekarang, di mana kita bisa melihat bagaimana kuasa puji-pujian itu bisa menghasilkan perkara-perkara yang ajaib. Anak-anak muda, ya mari kita mencintai puji-pujian kita, ya. Jangan kita sebagai anak-anak muda dan remaja Kristen kita lebih suka dengan puji-pujian atau lagu-lagu duniawi, saudara. Ya, kita boleh saja menyanyikan lagu-lagu duniawi, boleh saudara. Tetapi jangan sampai kita lebih menghafal lagu-lagu sekuler, kita lebih suka menyanyikan lagu-lagu dunia itu saudara, daripada kita memuji Tuhan dengan puji-pujian rohani saudara. Kenapa? Karena puji-pujian itu dapat membangun diri kita sendiri.
Ketika saudara sedang mengalami ketakutan dan kau memuji Tuhan, saudaraku, jangan kamu takut, Tuhan memelihara. Maka pujian itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan iman yang menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi saudaraku, ternyata Asaf dia selalu memuji-muji Tuhan, saudara. Karena apa? Karena dia sedang menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan yang kedua, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya kita menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan kepada generasi selanjutnya? Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Hal yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita sebagai anak-anak muda menceritakan tentang kekuatan Allah dan perbuatan-perbuatannya. Ya, ada banyak, saudaraku, perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya saudaraku sebagai anak-anak muda dan remaja yang menjadi pokok pembicaraan kita yang paling terpenting itu adalah Tuhan, saudara. Ya, dimanapun kita berada, baik dalam pergaulan kita, saudara, mari kita belajar, saudaraku, melibatkan Tuhan di dalam setiap pembicaraan-pembicaraan kita. Bagaimana kita menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Nah, untuk kita dapat menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, anak-anak muda, tentu kita harus benar-benar mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita gak boleh, saudaraku, menjadi Kristen KTP saja. Kita Kristen karena keturunan bahwa orang tua kita adalah Kristen. Ya sudahlah, kita menjadi orang Kristen begitu saja. Nah, kalau kita hanya mengikut Tuhan begitu-begitu saja, tidak serius atau tidak sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya kita tidak punya kesaksian hidup, sudah. Ya, kita akan sulit menceritakan tentang pribadi Allah. Kita akan sulit menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, saudaraku, kesaksian itu sangat penting. Itu makanya Rasul Paulus katakan bahwa lewat kesaksian kita itu iblis dikalahkan, saudara. Lewat apa? Lewat kesaksian yang kita sampaikan. Itu sebabnya anak-anak muda yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita belajar terus menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya lewat perkataan-perkataan saja, tetapi juga melalui perbuatan-perbuatan kita, anak-anak muda, ya. Melalui kasih kita, melalui perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan. Jangan sampai, saudaraku, hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, tentunya kita harus belajar untuk melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ya, artinya, saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladani perilaku Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladani bagaimana perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu adalah firman Allah, kalimat-kalimat prophetik, kalimat-kalimat yang menguatkan, kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat, dan kalimat-kalimat yang menunjukkan sebuah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah. Jangan sampai kita sebagai anak-anak muda dan remaja Kristen, kita takut dan kita malu menceritakan siapa jati diri kita yang sesungguhnya. Ya, nah, kalau kita melihat hari-hari ini yang seringkali hilang dari generasi muda, saudara. Seringkali kita tidak menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita malu menceritakan bahwa kita adalah pengikut Kristus.
Saudaraku, jangan takut saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa Dia akan membela saya dan saudara. Dan untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, tentunya kita harus punya keyakinan yang sungguh-sungguh, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Saudaraku, harus ada sebuah keyakinan iman. Ya, itu sebabnya saudaraku, malam hari ini saya ingin terus menghimbau anak-anak muda, remaja GPD Metro dimanapun saudara berada. Mari kita saudaraku terus belajar untuk memuji-muji Tuhan dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita alami. Kenapa saudaraku? Bahwa karena lewat kesaksian kita, maka banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan percayalah saudaraku bahwa ketika engkau belajar untuk menceritakan perbuatan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan lagi pengalaman-pengalaman yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku, kesaksian itu sangat penting saudara. Ya, karena itu sebabnya mari saudaraku, supaya semua orang boleh percaya dan mengenal Kristus. Ketika mungkin ada teman kita, ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita ceritakan siapa Allah kita, siapa Tuhan yang kita sembah lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita saudara. Sehingga semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus. Ya, puji Tuhan saudaraku, anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi biarlah renungan firman Tuhan yang singkat boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, di mana Engkau terus mengingatkan kami sebagai generasi muda dan remaja untuk terus menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Biarlah kami sebagai anak-anak muda GPD Metro terus memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Allah, di mana kami boleh mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak mau meninggalkan Engkau. Apapun yang terjadi, kami mau terus berpegang kepada iman kami kepadamu ya Bapa. Itu sebabnya tolonglah kami, mampukanlah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kami Tuhan, sehingga dimanapun kami berada kelak, kami boleh terus mempertahankan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah seluruh anak-anak muda dan remaja GPD Metro dimanapun mereka berada. Berkati studi mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Kau jadikan kami semua menjadi alat-alat-Mu yang berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Berikan kami keberanian untuk menyaksikan segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Berikan kami pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Engkau Tuhan, supaya lewat kesaksian kami nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati kami semua yang sudah beribadah malam hari ini. Jika di antara anak-anak muda dan remaja ada yang sakit, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong dan sembuhkan mereka. Yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat, biarlah kiranya Tuhan menolong, memberikan jalan keluar dan kemenangan. Berkati seluruh anak-anak muda yang sudah bertugas dalam ibadah malam ini. Biarlah kiranya apa yang kami sudah perbuat semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebagai sepanjang malam hari ini kami serahkan seluruh tubuh jiwa roh kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menjaga kami semua, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun dalam tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan, dan kami kembali dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sudah lama tidak pernah lagi beribadah di rumahnya. Biarlah Engkau menyadarkan mereka Tuhan, biarlah mereka kembali boleh setia kepadamu Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Anak-anak muda dan remaja yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.